bersama. Bring back bersama. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, aku Enggar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar protokol kesehatan, seputar gimana sih kita menyikapi negara kita yang alhamdulillah sudah ada penurunan kasus. Di Jawa Timur sendiri semuanya sudah zona kuning ya, kecuali Kota Blitar gitu, zona orange. Di Kabupaten Kediri sendiri juga terjadi penurunan kasus gitu. Terus gimana sih kita menyikapinya? Apakah kita udah nggak prokes lagi nih karena udah zona kuning gitu? Nah, kayaknya nggak gitu ya harusnya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas nih seputar prokes dan gimana sih kita bisa beradaptasi dengan prokes sendiri gitu. Jadi karena prokes itu adalah hal yang sudah kita lakukan hampir 2 tahun gitu ya, tapi masih ada nih yang belum disiplin gitu, belum sustainable gitu. Gimana caranya supaya kita bisa sustainable menerapkan prokes, supaya kita bisa disiplin menerapkan prokes gitu. Karena hampir 2 tahun ya kita sudah pandemi, kurang 3 bulan lagi kita genap 2 tahun gitu. Jadi tapi masih aja tidak jarang kita temui banyak orang-orang yang masih belum menerapkan prokes gitu. Nah, virus COVID sendiri tuh penularannya kan mudah banget ya. Penularannya tuh sederhana banget gitu. Misal kita lagi di dalam rumah, terus kita keluar rumah gitu, ketemu tetangga kita nih. Dia nggak pakai masker, kita nggak pakai masker, kita cuman tegur sapa aja gitu. Kita keluar tegur sapa, kebetulan dia ada penyakit COVID, kebetulan dia positif COVID, kita ngobrol sebentar aja, cuman hahaha sebentar, itu kita bisa ketularan gitu. Sesederhana itu, cuman tegur sapa sama tetangga aja kita bisa ketularan gitu loh. Beda nih penyakit COVID dengan penyakit lain, semisal dengan demam berdarah gitu. Sama-sama disebabkan oleh virus, tapi kalau demam berdarah kan dibawa oleh nyamuk gitu. Gimana caranya kita kendalikan nyamuknya? Kita menerapkan 3M+ gitu. Menguras, menutup, mengubur, dan juga memakai lotion atau memakai kelambu gitu kan. Nah, kalau COVID dibawa oleh manusia gitu. Jadi ya manusianya yang harus memproteksi diri, manusianya yang harus beradaptasi dengan lingkungan ini gitu. Beradaptasi dengan pandemi atau yang biasa kita kenal dengan masa adaptasi kebiasaan baru gitu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal ini, tapi kita santai aja ya. Jadi hari ini sharing-sharing, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, karena penularannya virus COVID ini sangat mudah dan sangat sederhana, jadi kita yang harus survive, kitanya yang harus taat dengan prokes gitu. Nah, karena virus ini tuh kita nggak tahu ya, orang-orang yang kita temui itu mana yang sehat, mana yang sakit. Karena virus ini hanya bisa diketahui kalau kita tes gitu. Kemarin ada sempat ya obrolan yang lumayan rame gitu, kok ODGJ nggak sakit COVID tuh padahal dia nggak menerapkan prokes gitu. Ya kita nggak tahu karena kita nggak tes gitu. Terus ada yang bilang, oh wargaku nggak ada yang sakit tuh, nggak ada yang positif COVID, aman gitu. Ya itu tadi kita nggak tahu karena kita nggak tes dulu gitu. Hanya bisa diketahui kalau kita tes dulu gitu. Terus ada juga nih yang terjadi juga gitu di suatu kantor, misal ada di satu kejadian sih ini, di satu ruangan gitu ada 7 orang gitu, 7 karyawan, 6 orang diantaranya dia taat prokes, 1 orang diantaranya dia itu abai, dia itu acuh, dia tetap keluyuran, tetap berwisata, tetap pokoknya dia abai dengan prokes gitu. 1 orang ini bisa menulari 6 orang temennya gitu, dan mungkin nggak bisa menulari teman-teman kantor yang lain, mungkin banget, dan sampai akhirnya juga membawa pulang virus hingga menularkan ke keluarganya gitu. Nah, gara-gara 1 orang aja nih yang abai gitu. Jadi kalau kita menemui orang yang abai gitu, kita harus berani untuk mengingatkan, kita harus terus melakukan edukasi seperti itu. Karena orang-orang yang nggak prokes inilah orang-orang yang 1-2 orang ini yang bisa menularkan semakin luas lagi gitu virusnya. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya disiplin kolektif atau disiplin yang dilakukan secara bersama-sama gitu. Kita sama-sama prokes, sama-sama pakai masker, sama-sama disiplin hingga kita bisa kompak untuk tidak lagi menularkan dan juga tertular gitu. Ya, jadi hal-hal kalau kita menemui orang-orang cuma 1-2 yang nggak menerapkan prokes, itu kita juga perlu khawatir gitu, kita perlu memikirkan juga gitu, kita harus
wah ini bisa menularkan nih ke tetangganya atau menularkan nih ke teman kerjanya seperti itu. Nah, makanya ketika kita sudah tahu nih ada penurunan kasus nih zona kuning, nah kita nggak boleh lengah, kita jangan sampai lengah supaya kita tidak tertular lagi dan tidak zona oranye lagi, zona merah lagi seperti itu. Kita harus tetap disiplin, tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan. Nah, hari ini aku nggak akan sendiri nih teman-teman, karena aku ditemenin oleh 2 orang teman ngobrolku gitu. Yang kebetulan 2 orang ini tuh juga kakak-kakakku sih, lebih tepatnya gitu. Yang satu kakak kelasku SMA, yang satu kakak tingkatku kuliah gitu. Ada 2 orang di sini. Halo kakak-kakak. Ini ada Kak Zila dan juga Kak Deniska gitu. Nah, gimana nih kabarnya Kak Zila sama Kak Denis hari ini? Baik, alhamdulillah baik banget. Sekarang tuh kalau ditanyain kabar tuh kayak ini ya, dulu tuh cuma basa-basi aja. Sekarang kalau gimana kabarnya, sehat, itu tuh kayak lumayan deg-degan ya. Jangan-jangan ya aku sehat atau enggak gitu. Apa sih perubahan kalian, perubahan di kehidupan kalian selama pandemi ini gitu? Perubahan tatanan kehidupan. Aku dulu apa Denis dulu nih? Kak Denis dulu deh. Jadi menurut aku perubahan yang kelihatan banget bagi aku mungkin dan bagi orang-orang sekitar aku di awal masa pandemi kan harga masker yang awalnya murah jadi mahal, melonjak ya? Iya, melonjak tinggi. Tapi untungnya sekarang kan harga masker sudah kembali normal, jadi kita maupun orang-orang dapat menjangkau untuk membeli masker. Sempet langka juga ya dulu di awal. Selain itu juga yang kelihatan banget adalah orang-orang tuh bisa susah cari pekerjaan kan, bahkan ada yang sampai di PHK dari perusahaannya. Nah, selain itu apa sih yang kerasa buat aku itu adalah seperti yang katanya Enggar, prokes itu apa sih sebenarnya? Prokes itu adalah upaya kita buat menjaga dan melindungi diri kita dari bahaya virus COVID-19 ini. Nah, prokes itu ada 5 cara, yaitu 5M. Kira-kira Enggar sama Zila tahu nggak 5M itu apa? Jangan sampai nggak tahu sih ya. Ya. Jadi 5M itu adalah kita memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terus menurut kalian perubahan apa sih dalam kehidupan kalian selama pandemi ini yang membuat kalian sedih gitu? Yang kerasanya kayak dulunya bisa, sekarang nggak bisa gitu. Tentunya ada banyak hal ya yang kita alami. Kalau menurut kalian apa? Kalau menurut aku sendiri sih yang paling ngena itu adalah ketika perayaan hari besar ya, kayak misalnya hari raya Idul Fitri gitu kan. Biasanya kita tuh kayak mudik gitu ke rumah nenek, kakak gitu. Nah, udah 2 tahun ini kan kayak mudik dibatasi, bahkan yang dulu sempat nggak boleh ya, larangan mudik ya. Itu sedih banget, padahal momen itu adalah momen-momen langka yang belum tentu nih tahun depan kita bisa mengulangi itu lagi gitu. Iya. Terus kalau yang sehari-hari sih palingan apa ya, nggak bisa makan di tempat itu ya, yang bisa sih sebenarnya kalau di tempat-tempat tertentu, cuman kan masih tetap terbatas ya, belum bisa yang seperti dulu sebelum pandemi ini menyerang negara kita gitu. Iya. Terus ini sih kalau yang nggak boleh mudik itu juga kita beresiko juga sih ya kalau dipikir-pikir. Kalau kita dari luar kota kita pulang itu kita bisa menulari keluarga kita atau tetangga-tetangga kita gitu. Ya, kita bisa bawa dan juga bisa membawa kembali gitu ke sana, kita bisa menularkan kembali lagi, bisa menularkan lagi. Terus yang sedih lagi tuh kita nggak bisa kumpul sama teman-teman kita, nggak bisa ini nongkrong gitu kan ya. Kita harus ini tempat nongkrongnya yang nggak ada juga gitu kan, nggak boleh ya. PPKM ya, gitu kan. Banget. Karena kalau kita makan kan mau nggak mau tetap buka masker ya. Nggak mau. Kalau minum lewat mana nih? Lewat bawah gini dong. Iya. Kecuali kalau cuma ngomong gini doang, oke lah bisa kita handle pakai masker. Cuman kalau udah makan nongkrong kan nggak mungkin ya, harus pakai masker, terus itu nggak mungkin. Ya kalau menurut bener. Menurut Kak Denis gimana? Menurut aku mungkin yang kerasa itu adalah di sektor wisata kali ya, karena kan pada awal masa pandemi itu langsung banyak sektor wisata itu tutup kan ya. Tapi untungnya, syukurnya sekarang karena kasusnya menurun, kan jadi mengangsur wisata itu kembali normal. Tapi tetap kembali pada kita masing-masing, kita tidak boleh abai sama protokol kesehatan dan tetap membatasi diri kita untuk ya berliburlah secukupnya lah, jangan terlalu sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Dan kalau bisa menurut aku sih jangan terlalu jauh-jauh dulu ya, kita gerakan dulu
wisata di daerah kita sendiri, kita bangkitkan. Iya benar nih, benar. Mau nggak mau kita kan harus membangkitkan ekonomi juga ya melalui salah satunya di sektor pariwisata itu. Kita pakailah tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita yang sendiri. ada di sekitar kita ya, yang ada di Kediri juga ada banyak wisata ya. Ada gunung Iya. laut, ada air terjun, taman Iya. juga udah banyak banget. Cuman ya itu tetap prokes yang nomor 1. Ya, udah boleh kok kita berwisata ya. Iya. Cuman ya itu tadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Betul. Nah, dan sekolah tuh sekarang ini ya sudah mulai offline tapi juga terbatas gitu. Kayak dibagi shift gitu loh. Jadi satu kelas tuh ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang gitu. Jadi biar di kelas tuh nggak terlalu penuh. Iya, dan Jadi juga lebih aman kan ya, karena kan tidak terlalu lama. penuh, ya. Bisa Iya. social distancing walaupun pembelajarannya masih di dalam kelas. Nah, itu sih juga termasuk perubahan-perubahan yang kita alami ya selama pandemi. Nah, terus kalau tetangga kalian gimana? Tetangga kalian prokes nggak? Kalau tetanggaku sendiri ya, mungkin masih ada 1-2 yang nggak menerapkan protokol kesehatan, tapi buat keluargaku sendiri semuanya udah dijamin pasti melakukan protokol kesehatan, karena ya untuk melindungi diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita temui nanti kalau misalnya kita keluar Good. rumah. Jadi ya pasti keluarga aku keluar rumah harus pakai masker. Ya, bagus nih. Keluarganya bagus ya. Semoga keluarga kita semua juga taat dengan prokes gitu guys ya. Kalau tetangganya Kazila kayak gimana gambarannya? Kalau tetanggaku sih alhamdulillah sudah lebih prokes ya daripada awal-awal dulu ya. Lebih kerasanya untuk semua udah mulai patuh prokes sih setelah ini melewati puncak yang Bulan ini ya. Sering dengar sirine, kemana-mana iya. ada sirine Itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus lah ya. Sekitar bulan-bulan itulah kayaknya kok semuanya udah pakai masker nih, keluar rumah tuh walaupun ke deket-deket udah pakai masker, nggak tahu karena takut sirine atau takut apa ya. Keren. Semoga sih memang karena sudah sadar ya bahwa di era pandemi ini memang masker itu penting sekali. Jadi gitu, di tetangganya Kazila semua sudah mulai menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya sih kalau tetanggaku atau lingkungan rumahku tuh hampir sama ya dengan tetangganya Kazila. Jadi sekarang tuh sudah mulai lebih berprokes daripada awal-awal pandemi gitu. Mungkin karena banyak juga di antara tetangga-tetanggaku ini yang penyintas ya, sudah pernah sakit COVID sebelumnya gitu. Jadi mereka timbul kesadaran gitu, oh ternyata virus ini ada dan nyata gitu. Nah jangan sampai nih kita jadi bagian dari yang kesadarannya tuh telat gitu. Kita begitu udah sakit baru sadar gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin mencegah gitu. Karena pengobatan yang paling mujarab adalah pencegahan seperti itu. Nah terus menurut kalian nih, kenapa sih orang-orang itu nggak prokes gitu? Kenapa nggak menerapkan prokes gitu kira-kira? Apa ya kira-kira? Mungkin ini ya sudah terlalu lama kita sudah berada di bosen kali ya. Berada di situasi yang pandemi seperti ini ya. Satu mungkin bosen ya, yang namanya ini kan bukan kebiasaan kita dari dulu, namanya kan aja kebiasaan baru ya, baru, adaptasi gitu. kebiasaan baru. Mungkin mereka ada capeknya, terus Iya. kayak sampai kapan sih, kayak pertanyaan itu tuh tidak kunjung terjawab sampai detik ini ya, kapan berakhirnya gitu. Terus ditambah lagi dengan adanya mungkin orang-orang yang sudah divaksin ya, bagus, mereka sudah mau untuk divaksin, sudah punya kesadaran untuk Berangkat vaksin ya. berangkat vaksin dan nggak takut, itu bagus. Cuman ada sisi lainnya yang mungkin nggak semua ya, beberapa, semoga sedikit aja ya, yang Dikit aja lah. pikiran kalau setelah divaksin tuh udah aman, nggak bakal lagi kena COVID, padahal itu ya tidak sepenuhnya benar kan anggapan seperti itu. Jadi walaupun kita sudah divaksin, tidak dibenarkan kalau kita tidak akan tertular. prokes. Ya, tidak akan tertular. Kita meskipun sudah vaksin, kita harus tetap menerapkan prokes gitu loh. Karena vaksin itu sendiri bukan obat, tapi vaksin itu menurunkan risiko kesakitan dan juga kematian gitu. Jadi seperti ibaratnya double protection, kita udah prokes, kita juga vaksin gitu. Dan juga sekarang juga akan ada tren penurunan kasus ya, karena cakupan vaksin kita juga sudah mulai meningkat gitu. Selain orang-orang yang jumawa ya karena merasa sudah vaksin, merasa sudah nggak akan tertular lagi gitu, ada juga orang-orang itu yang dia denial gitu dengan pandemi ini gitu, dan juga acuh dengan informasi-informasi yang ada gitu. Nah, jadi selain acuh sama informasi yang ada, mungkin masyarakat juga masih kemakan sama adanya hoax. Nah,
hoax dari mana kan kita juga nggak tahu. Yang biasanya di ini ya WA keluarga. Jadi sebaiknya kita itu harus menyaring apa aja informasi yang kita terima, baru kalau misalnya menurut kita itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang sudah kita telaah dulu ya, kita pahami dulu informasinya, baru kita sharing ke orang-orang supaya apa yang kita dapatkan informasi itu bisa bermanfaat bagi orang-orang, bukan melainkan menyesatkan orang-orang. Iya, jadi kita saring dulu sebelum sharing kayak gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal hoax nih ya, mungkin kalau untuk teman-teman yang ini anak-anak muda, kalian bisa loh mengunjungi website resmi pemerintah ya. Misal ada di media-media sosial itu aja tuh? Ada di covid.go.id, ada juga di Satgas Perubahan Perilaku, ada juga di Instagramnya mana aja sih? Dinkes. Dinkes, kalau di Kediri bisa cek di Sekretariat Dinkes, terus ada di mana Instagramnya Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi. Mencari sumber-sumber yang memang valid dan terpercaya gitu ya. Jadi ketika menerima informasi, kita telaah dulu, kita pahami dulu apakah ini benar. Mungkin untuk orang-orang yang ada di desa bisa ditanyakan ke bidan desanya atau tenaga kesehatan yang dekat di sana gitu, ditanyakan ke puskesmas, apa benar sih ini seperti ini gitu. Kita konfirmasi ke orang-orang yang memang ada di bidangnya gitu. Jadi kita tidak akan mudah menerima dan mengkonsumsi hoax gitu. Sebenarnya masyarakat kita itu tahu prokes itu apa. Menurut penelitian juga tingkat pengetahuan masyarakat tentang prokes itu juga bagus gitu. Tapi ini kalau untuk tahu aja sih mudah ya, menghafal pun mudah, kita baca berkali-kali pun bisa hafal lama-kelamaan. Cuman yang sulit di masyarakat ini adalah bagaimana mewujudkan jargon-jargon kayak 5M, terus prokes-prokes yang lain itu dituangkan dalam perilaku sehari-hari, dalam kehidupan sehari-harinya ya, mengamalkan itu. Itu. Selain itu kan juga untuk perilaku dan dengan gimana konsistensinya kita untuk menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri kita maupun orang-orang sekitar kita sendiri. Memang itu tuh pembahasannya di perilaku ya teman-teman. Jadi untuk perubahan perilaku masyarakat sendiri itu bukan hal yang mudah ya. Kita dalam merubah perilaku masyarakat itu kita butuh proses, butuh pendekatan. Iya, butuh pendekatan yang tepat, butuh stimulasi yang tepat gitu. Susah dan sulit tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi kita harus tetap mengupayakan yang terbaik, kita memberikan upaya-upaya yang terbaik gitu, stimulasi yang terbaik gitu. Nah caranya itu bisa dengan kita mengulang-ulang informasi gitu, sampai biasanya dibikin lagu gitu ya, supaya orang itu melekat dalam ingatannya. Kalau sudah kita ulang-ulang, dia melekat di ingatannya, akan membangun kesadaran dalam dirinya gitu. Lebih mudah untuk diingat ya berarti ya. Iya, lebih mudah. Jadi kita kan ngomongin 5M terus supaya orang itu tahu, oh 5M itu apa sih, harus gimana gitu. Aku harus bersikap apa nih selama pandemi gitu. Karena masyarakat kita juga lumayan lama nih untuk kenalan dengan pandeminya. Kenalan untuk prokes itu kita juga lumayan lama ya, baru-baru ini aja kan masyarakat itu sudah mulai kompak untuk memakai masker kemana-mana gitu. Beda dengan waktu awal pandemi. Dan juga kita itu ini berani menegur gitu. Tapi menegurnya itu yang santai aja gitu ya. Sopan juga. Yang sopan gitu. Jangan sampai menegur kita tuh malah ngajak berantem. Jangan sampai musuh ya. Iya, kita kan tujuannya mengingatkan tapi malah jangan menambah musuh gitu ya. Santai aja, kayak pakai kata-kata yang membuat orang itu merasa dia didukung gitu atas perubahan perilakunya gitu. Jadi manusia itu ini teman-teman punya pagar gitu, semacam istilahnya kayak pagar gitu. Karena kita mau mempengaruhi atau menstimulasi perubahan perilaku mereka, kita tuh harus bisa membuat pagar ini bisa terbuka gitu, bisa masuk, informasi kita bisa masuk. Nah, cara-caranya tentu saja bukan dengan cara-cara yang menyinggung mereka atau menegur dengan cara yang menyakiti hatinya misalnya. Itu pagar ini nggak akan terbuka gitu, pesan kita nggak akan bisa masuk nih. Nah, caranya itu kita dengan cara-cara yang friendly, dengan cara-cara yang membangun gitu. Bisa kita tegurnya kayak gini, wah lupa ya maskernya. Sindiran halus gitu. Iya, sindiran halus gitu, jangan sampai dia tuh tersinggung. Jadi dalam mengingatkan itu kita harus ini memperhatikan kalau ini orang ini lagi situasinya seperti apa. Apakah ketika itu orang lagi cepet-cepet lagi dalam situasi yang nggak siap, kita tegur, maskernya mana, yang ada kita malah berantem, yang ada malah kita nyari musuh. Karena kan kita tujuannya mengingatkan dengan cara-cara yang asik dan membuat orang itu nyaman gitu, informasi bisa masuk gitu. Terus kita juga gini, manusia itu cenderung menerapkan perilaku yang dia tahu manfaatnya gitu.
Kalau dia cuman tahu aja nih, oh aku tahu prokes, tapi dia nggak tahu dan nggak paham nih manfaatnya tuh apa aja, dia cenderung abai gitu, nggak tercipta perilaku yang konsisten, perilaku yang sustainable gitu. Jadi harus tahu manfaatnya dulu gitu. Oh, manfaatnya prokes itu seperti apa untuk aku, untuk keluargaku, untuk melindungi mereka, itu dia harus memahami dulu, masyarakat harus memahami itu dulu gitu. Dan juga ini loh teman-teman, banyak tuh anak-anak sekarang tuh yang menjadi yatim dan juga yatim piatu karena kehilangan keluarga mereka gitu. Karena COVID ya. Iya, karena COVID. Nah, sikap abai kita inilah, sikap acuh kita inilah yang berdampak sangat besar dan sangat luas, jangka panjang sekali dampak dari kita abai dari prokes ini. Nah, oke, jadi sebelum ditutup nih, aku ada pengumuman vaksin lansia serentak tanggal 22 September mulai dari jam 8 sampai selesai. Untuk pendaftarannya nanti bisa menghubungi bidan desa maupun perangkat desa ya. Nanti ada informasinya, silakan dicek di sekretariat Dinkes atau di Instagramnya Dinkes gitu. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin lansia nih ya, kadang-kadang agak lumayan susah ya untuk mengajak lansia vaksin gitu. Selain mobilitasnya yang mungkin sudah mulai menurun ya, ada juga yang lansia-lansia ini kan bisa dibilang kalau untuk mendapatkan informasi kan tidak seperti kita ya, yang anak muda-muda yang bisa tinggal scroll aja gitu. Itu gimana sih Mbak Enggar kalau bisa disampaikan tipsnya? Jadi memang cara berkomunikasi dengan lansia itu berbeda dengan kalau kita bicara dengan sepantaran atau dengan orang-orang yang berusia 30-40-an. Kalau lansia itu kan yang lebih dari 50-60 tahun gitu. Jadi kita harus lebih lebih menyesuaikan diri, menyesuaikan pesan yang akan kita sampaikan gitu. Misal kasih contoh kasus, misal ada nama lansia siapa nih Pak, siapa nih? Pak Tejo, kita ambil Pak Tejo misal. Pak Tejo bilang nih ke kita gitu, menyampaikan kalau aku nggak mau vaksin Mbak Enggar karena aku tuh nggak kemana-mana, aku tuh di rumah aja, jadi aku nggak butuh vaksin gitu. Kita jangan langsung serta-merta mematahkan pemahamannya Pak Tejo ini gitu. Kalau kita langsung serang dengan kita kasih nggak gitu Pak, dengan jurnalnya tuh gini gitu, menurut anjurannya tuh harus gini. Yang ada beliau itu malah semakin menutup diri ya. Tadi yang aku jelasin pagarnya malah semakin tertutup gitu. Informasi semakin nggak bisa kita berikan ya, semakin nggak bisa masuk gitu. Jadi caranya itu dengan seperti ini, kita iyakan dulu. Jadi gini, iya Pak benar, jadi Bapak memang nggak kemana-mana, benar, bagus Bapak, kita mengurangi mobilisasi, diam di rumah saja selama pandemi. Tapi gimana dengan anak-anak Bapak gitu, yang datang ke rumah, anak-anak Bapak yang habis dari mana-mana nih, atau tetangga Bapak yang bertamu ke rumah gitu. Nah itu juga berisiko untuk Pak Tejo gitu. Makanya untuk meningkatkan proteksi, Pak Tejo butuh vaksin Pak gitu. Jadi kalau kita debat gitu, kita nggak bisa memenangkan hatinya. Jadi mungkin beliau diam jadinya, mungkin kita menang debatnya nih, tapi kita nggak bisa mengambil hatinya gitu, dan tidak terjadi deh itu perubahan perilaku atau penyampaian informasi kita ke beliau gitu. Ini pagarnya tertutup gitu, nggak bisa, malah yang ada beliau nanti akan semakin nggak peduli lagi gitu, nggak susah lagi untuk kita bisa membangunkan awareness beliau gitu. Nah, berarti kan pada intinya kita harus tahu bagaimana kita berbicara dengan lansia tersebut. Jangan samakan kita kayak ngomong aku sama Zela atau aku sama Enggar kan mungkin bisa lebih santai. Tapi pinter-pinter kalau dia sama lansia kan kita mungkin harus bagaimana kita menempatkan kata-kata kita agar tidak tersinggung lansia tersebut. Bener banget gitu. Nah, gak kerasa nih udah sampai di penghujung podcast. Kerasa banget nih. Udah sampai di penghujung durasi nih ya. Jadi mungkin segini dulu ya sharing-sharing kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih untuk Kak Zela dan Kak Denis yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya. Semoga ada manfaat lah dari apa yang kita obrolkan gitu ya. Semoga gak kebanyakan guyonnya ya gitu. Oke, jadi sekian dulu podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sehat dimulai dari aku, dan kamu.